Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya takdimi Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah STMM selaku pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Linggo. Yang saya takdimi Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BALAB selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Linggo. Yang saya takdimi Rektor 1 Bapak Dr. Muhammad Islam MPD. Yang saya takdimi Rektor 2 Ibu Endah Tri Wisudaningsi MPD. Yang saya takdimi Rektor 3 Bapak Abu Yazid Atmankutni MHI. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Nilastari MPD. Yang saya hormati Kaprodi Tadris Bahasa Inggris Mr. Beni Hamdani MPD. Yang saya hormati Mr. Robi Firman Dilharjo MPD selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi pendidikan dan pembelajaran. Dan tak lupa pula teman-teman saya yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat dan berkahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas seperti hari ini. Dan tak lupa pula salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 5 tentang bakat dan motivasi dalam belajar. Bakat dalam proses belajar. Pengertian bakat. Bakat adalah kemampuan yang dimiliki seseorang sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Jadi bakat adalah kemampuan bawaan yang dimiliki oleh seseorang secara alami dan bisa dikembangkan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Sedangkan minat merupakan faktor yang dapat mengarahkan bakat dan keberadaannya merupakan faktor utama dalam pengembangan bakat. Jenis-jenis bakat. Adapun jenis bakat pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Berikut 8 jenis bakat pada diri manusia. Yang pertama, bakat akademik. Bakat akademik adalah kemampuan khusus seseorang untuk excel dalam bidang akademik atau intelektual tertentu. Yang kedua, bakat kreatif dan produktif. Jadi, bakat kreatif dan produktif adalah kemampuan seseorang untuk memahami, mengelola, dan menggunakan informasi dalam bentuk visual ruang. Yang ketiga, bakat seni dan musik. Bakat ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami, menghasilkan, dan mengekspresikan elemen-elemen musik seperti ritme, melodi, harmoni, dan nada. Yang keempat, bakat kinestetik atau psikomotorik. Bakat ini merujuk pada kemampuan seseorang dalam menggunakan tubuh mereka secara efisien dan mengkoordinasikan gerakan fisik. Yang kelima, bakat sosial dan kepemimpinan. Jadi bakat ini mengacu pada kemampuan seseorang dalam berinteraksi, berkomunikasi, dan berhubungan dengan orang lain secara efektif. Yang keenam, bakat naturalis. Bakat ini mencakup kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan berinteraksi dengan alam seperti lingkungan alamiah. Yang ketujuh, bakat bekerja administrasi. Jadi bakat ini tuh mengacu pada kemampuan seseorang untuk melakukan tugas-tugas administratif dengan efisien dan efektif. Yang terakhir, bakat mekanik. Jadi bakat ini tuh merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, bekerja, dan memperbaiki perangkat mekanis, mesin, atau peralatan teknis.
faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat. Di sini ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor bawaan, yaitu faktor yang mendukung perkembangan individu dalam bakat sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak dalam segala potensi melalui fisik maupun psikis yang dimiliki individu sebagai pewarisan dari orang tuanya. Kedua yaitu faktor kepribadian, yaitu keadaan psikologis di mana perkembangan potensi anak tergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri. Kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi seperti faktor lingkungan, latihan dan praktek, pendidikan, kesempatan, ketahanan mental dan emosional, serta dukungan sosial dan waktu. Selanjutnya, peran bakat dalam proses belajar. Bakat dapat memainkan peran penting dalam belajar dengan beberapa cara. Yang pertama, motivasi intrinsik. Yang kedua, pengembangan keterampilan lebih cepat. Yang ketiga, kepercayaan diri. Yang keempat, pengembangan kreativitas. Yang kelima, pengembangan identitas. Yang kelima, usaha guru dalam mengenalkan dan mengembangkan bakat siswa. Berikut beberapa usaha yang dapat dilakukan oleh guru untuk mencapai hal tersebut. Yang pertama, identifikasi bakat, yaitu mendorong ekspresi diri, menyediakan materi yang relevan, mentoring, yaitu aktivitas ekstrakurikuler, menyediakan sumber daya, selanjutnya evaluasi dan umpan balik konstruktif, dan fasilitasi kolaborasi, serta pameran bakat, dan menghormati keanekaragaman yang ada di Indonesia. Yang kedua, motivasi dalam proses belajar. Pengertian motivasi dalam belajar. Motivasi belajar adalah kekuatan dalam diri siswa yang memotivasi mereka untuk belajar. Jadi motivasi ini berasal dari dalam diri individu dan seringkali lebih tahan lama dan berkelanjutan, dan memungkinkan mereka untuk tetap berkomitmen pada tujuan belajar mereka. Yang kedua, tujuan dan fungsi motivasi belajar. Tujuan motivasi adalah menggerakkan seseorang dan mendorong timbulnya keinginan dan kemauan untuk melakukan tindakan tertentu dengan maksud mencapai hasil atau tujuan tertentu. Motivasi belajar secara umum memiliki 3 fungsi, yakni yang pertama, mendorong siswa untuk belajar, yang kedua, menentukan arah dan tujuan belajar siswa, dan yang ketiga, menyeleksi perbuatan siswa. Selanjutnya, teori motivasi belajar. Yang pertama, teori Maslow. Teori ini mengatakan bahwa setiap individu memiliki hierarki kebutuhan, baik fisik maupun psikologis, dan memiliki dorongan untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, teori harapan Fromm. 3 asumsi kunci dalam teori harapan Fromm ini adalah bahwa seseorang akan termotivasi jika ia percaya bahwa yang pertama itu tindakan tertentu akan menghasilkan hasil tertentu, dan hasil tersebut memiliki nilai positif baginya, dan hasil tersebut dapat dicapai melalui usaha yang diberikan. Yang ketiga, teori ERG. Teori ini oleh Clayton Alderfer, dan ini menggambarkan bahwa jika suatu kebutuhan tertentu tidak terpenuhi, dorongan untuk memenuhi kebutuhan tersebut akan semakin kuat. Teori motivator. Teori ini mengidentifikasi 2 faktor, yaitu motivation factor, yaitu faktor-faktor intrinsik yang mendorong individu untuk berprestasi. Yang kedua, extrinsic factor, yaitu faktor-faktor ekstrinsik yang berasal dari luar individu dan mempengaruhi perilaku mereka dalam lingkungan kerja. Teori Ducci dan Ryan. Jadi teori ini menyatakan bahwa motivasi belajar dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu
motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri siswa, dan motivasi ekstrinsik yang berasal dari faktor-faktor luar seperti pujian dan hadiah. Yang terakhir, teori Skinner. Jadi teori ini tuh menyatakan bahwa motivasi belajar dipengaruhi oleh penguatan atau hukuman. Yang keempat, macam-macam motivasi. Yang pertama, motif bawaan, dorongan yang ada dalam diri individu sejak lahir. Kalau motif-motif yang dipelajari merupakan dorongan yang berkembang karena pengaruh lingkungan sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yaitu pertama, kesadaran siswa. Jadi kesadaran siswa terhadap kebutuhan yang mendorong tindakan mereka dan pemahaman tentang tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yaitu sikap guru. Sikap guru yang bijaksana, inspiratif, dan mampu mengkomunikasikan tujuan pembelajaran dengan jelas dapat memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran tersebut. Ketiga, pengaruh dari kelompok siswa. Yang keempat, cita-cita atau aspirasi. Yang kelima, kemampuan belajar. Jadi siswa yang memiliki kemampuan belajar yang baik cenderung lebih termotivasi karena sering meraih kesuksesan. Yang keenam, kondisi siswa. Ini termasuk seperti kesehatan fisik dan keadaan emosional siswa. Yang ketujuh, kondisi lingkungan. Yang kedelapan, unsur dinamis dalam belajar. Yang kesembilan, upaya guru dalam mengajar. Hubungan minat, motivasi, dan prestasi siswa. Jadi minat dan motivasi siswa itu saling terkait dan berdampak pada proses dan hasil belajar siswa di sekolah. Tanpa minat yang kuat, keinginan untuk belajar cenderung rendah, dan ini dapat berdampak negatif pada hasil belajar siswa. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.